majikan itu tunggen. Senita. Baik lagi di channel YouTube Pakin Bogor di konten kali ini di konten Pakin Stories bersama Lita Rangga ini. Mungkin banyak yang belum tahu Lita Rangga ini itu siapa dan asalnya dari Pakin mana langsung. Lalu sebelum kita ke si Lita nih Ya. kita bahas dulu nih kenapa sih Pakin Bogor sekarang di channel ini di konten sekarang ini di episode kali ini pakai masker kenapa gitu kan, takutnya kan ada yang ngira kemana aja kemarin nggak pakai masker gitu kan. Nah kalau kemarin itu sebenarnya kita udah menjalankan protokol ya. Ya dari tamu. Ya dari tamu juga kita udah tanya ada keluhan nggak, ada sakit apa nggak gitu, riwayatnya ada ketemu yang sakit nggak gitu kan ya. Nah karena kali ini bintang tamunya atau Lita ini kita dapat info baru aja swab ya. Ngambil. Ya, sampling. Jadi dia yang swab lah istilahnya ya. Dia nge-swab orang ya. Dia yang nge-swab, jadi dikhawatirkan adanya penularan gitu ya. Jadi kita kali ini kita menjaga apa sih? Ya menjaga protokol lah supaya nggak supaya nggak ada penularan gitu. Meminimalisir. Ya betul, itu maksud gua, benar. Penularan. Ya betul. Ya saya moga-moga nggak ada. Gitu kan, Jadi ya. menyambung lah ntar isinya sama si Lita ini siapa sih gitu ya. Oke, langsung aja. Tadi yang pertanyaan. Lita itu siapa sih gitu? Iya. Perkenalkan, nama saya Lita Ranggaini. Saya asalnya dari Ciamis. Sekarang profesi saya sebagai analis kesehatan atau ATLM, ahli teknologi laboratorium medik. Oh, ahli. Kita mengundangnya ahli ya. Iya. Enggak. Ntar gua suruh ngomongin apa, ntar takutnya gua disalahin gitu kan. Enggak berani gua mah. Ya udah, kita berarti mengundangnya tepat nih ya. Tepat. Jadi kita sekalian bahas nih ya. Kan lagi pandemi gini ya. Iya. Kita bahas aja. Terus asalnya dari mana Lita? Dari Ciamis. Ciamis. Oh dari Ciamis, jauh tuh, Pakin Bogor ngundangnya jauh-jauh. Sekarang belum berani kita ngundang jauh. Iya. Kan diongkosin lah. Itu dari Ciamis itu emang dari kecil? Dari kecil, dari Lahir di Ciamis. Lahir di Ciamis. Terus pernah sekolah minggu di Ciamis? Pernah. Dari umur berapa ya, 5 tahun juga udah masuk ke Litang. Beda sama saya. Saya masuk Litang kayaknya umur berapa? Umur 19 ya. Umur 20 lebih. Masuk Litang. Belum jawab tersentuh. Belum jawab tersentuh. Saya waktu itu masih mengawang-awang ya. Gimana agamaku? Siapa Tuhanku? Gitu. Itu kalau yang ngomong kan abis kan kita masih belum ngebahas di luar ini ya, di luar Jabodetabek nih kan ini lumayan jauh juga nih. Ciamis itu sama kayak di kota-kota Jabodetabek kan sih sebenarnya. Ya kan kalau si Lita ini kan sekarang aktifnya di Bogor nih ya. Ya dia tugas di Bogor ya? Iya. Tugas di Bogor. Nah, ada perbedaan enggak sih sekolah minggu lu deh? Sekolah minggu. Karena Lita juga kan bantu-bantu ya di Bogor ya, sekolah minggu ya. Jadi guru sekolah minggu juga dia. Ada perbedaan enggak sih di Ciamis sama di sini gitu? Kalau untuk zaman waktu Lita itu sama aja sih, rata-rata kayak gitu ya. Kebaktian sekolah minggu. Cuma kan karena semakin menyusut ya anak sekolah minggunya. Karena kan udah pada dewasa dan banyak yang keluar kota untuk kuliah, untuk kerja. Emang maksudnya ada yang ngeberanakin lagi gitu? Nah itu dia. Gak ada generasi lagi maksudnya gitu kan? Masalahnya yang udah dewasa itu rata-rata kalau udah pindah atau udah kuliah itu jadi jarang balik lagi ke Ciamis gitu. Oh, pada merantau. Banyak Iya, merantau. Terus terakhir kan ini kan kita kan udah pindah ke Bogor. Terakhir kali Ciamis itu pakinnya ada kan? Pakinnya ada, cuma kebaktiannya nggak ada. Oh, jadi secara organisasi ada. Kayak kita dulu kali ya. Nggak terpisah gitu. Jadi nyatu Oh, sama jadi campur ya? umum. Oh. Nyatu Itu sama dulu umum. jumlahnya Banyak gak? Banyak gak? banyak. Banyak banget jumlahnya. Serius banyak? Banyak. Tapi dikurangi. Kan ya, kan harusnya kan kalau banyak tuh dirangkul atau diapain gitu maksudnya bagusin kenapa dikurangin gitu. Gue mikirnya kan banyak nih, misalnya ada 100 orang makin kelitang gitu kan, mau kebaktian udah 20 aja sisanya keluar gitu. Kayak gitu apa gimana?
CTNCN 20 untuk sekolah minggunya. Kalau minggu 20 20. orang. Iya. Kalau pakinnya? Pakinnya sekitar 10 orang. Jadi katanya banyak. Banyak itu maksudnya gimana? Bercanda ya, maksudnya bercanda. Lu mau gimana sih? dibagi 10 jadi 20 gitu. Lu gimana sih? Oh iya. Nggak bisa bercanda lu. Kayak Kita biasa bercanda. Oh jadi pakinnya Kan kalau di kita segitu aja udah banyak ya, uyuhan gitu. Uyuhan ya kalau kata bahasa Sunda mah ya, uyuhan. gitu. Masih ada generasi selanjutnya Iya gitu. benar. Terus terakhir kebaktian di Ciamis kapan? Tahun 2017. 2017. Terus berat gak sih gitu meninggalkan Ciamis? Awalnya Pakinnya berat. gitu, meninggalkan pakinnya bertemu dengan sekumpulan orang tidak. Awalnya sih berat, apalagi kan udah akrab banget ya sama anak-anak sekolah minggu gitu. Terus ketemu Wah, model awalnya- beginian gitu. Wah, ini Awalnya apa berat, ya? cuma Terus? ya udah mau gimana lagi gitu kan untuk masa depan gitu. Oh, betul. Jadinya Jadi Ditambah ntar masa depannya ada di sini mungkin ya. dulu terkenal itu Ciamis tuh ini dia apa sih? Si Devi tuh yang tembus ke yang Imlek nasional. Imlek iya. Devi Triani lagu iya, iya. Mati Hati kan. Iya. Yang sekarang udah Vina Agama. Oh. Bukan Vina Agama, beda kayak Vina. Beda keyakinan. berubah keyakinannya. Berubah Iya, keyakinannya. kan demi masa depan. Iya betul, betul. Benar. Kalau dari gue sih Ciamis itu terkenal ini, dia apa ya? Orang-orangnya dermawan. Iya. Jadi lu kalau ke sono, lu belum pernah kan ke Ciamis kan? Lu kalau ke Lintang Ciamis lu bakal gila deh ini Lintangnya gitu. Hampir mirip-mirip sama Tasik kali. Tapi Hampir Tasik sama Ciamis jauh dekat sih? dekat Deket. dekat. Beda Ci- berapa? Beda berapa menit? Setengah jam. Berarti kayak dari sini ke Cibinong ya? Iya. Ciamis, Tasik, Banjar. Tengah-tengahnya Ciamis. Tasik, Biasanya Ciamis tuh disebut Priangan Timur itu. prihatin. Kalau nggak salah Tasik apa Ciamis ya yang sampai punya kebeli mobil sendiri gitu? Tasik kayaknya deh. Kalau masih Tasik. Tasik, Ciamis juga Tuh, punya. Punya Ciamis. Iya, jadi itu Tasik Berarti Ciamis masih tuh head on ya, bisa Wih. dibilang ya. hebat lah kalau menurut gua hebat gitulah gitu. Iya. Nggak kayak di sini kan. Jadi kalau kebaktian itu antar jemput Tuh. enaknya. Wih, keren. Jadi kalau ada apa emak engkong yang udah Iya. jalannya Gua ini kira makin juga dijemput gitu. Gua nonton aja dulu nih nunggu dijemput gitu. mulai dari anak kecil sampai dewasa Oh, semuanya dijemput dijemput. Iya. Keren. Tapi Iya emang di sono fasilitasnya keren ya. di sono itu maju ya. Jadi apa ya? Dulu aja sampai sempat pernah ada polemik gitu kalau nggak salah, yang Imlek itu dirayain di agama lain itu sampai bener-bener apa ya? Sampai kalah gitu, umat yang lain tuh kalah gitu sampai menurut gue sih selain sumber ininya bagus, terus sumber dayanya pun dia keren gitu menurut gua. Maju lah di sana kalau kata gua, kalah kita di sini. Iya, maksudnya Kan di sini mah kan wah, apa-apa teh Bogor pasti yang paling ini, daerah Bogor gitu, bukan Bogornya ya. Gitu. Daerah Bogor gitu yang paling ini, yang paling mau disebut maju, padahal di luar sana yang gua tahu ya itu. bukan daerah Bogor, ini Jabodetabek kali ya. Ya, Ya. gitu. Cuma kan yang ngaku-ngaku gitu kan ya daerah-daerah sini gitu kan. Ya, yang paling hebat. Gitu. Terus ada lagi nggak perbedaan yang mencolok lah antara di sini sama di sana gitu? Kan tadi kan bisa kan kita bisa asumsi kan mungkin fasilitasnya kan beda kan. Fasilitasnya. Antar kan maksudnya kita mah ya sebisanya maksudnya kan kayak dulu aja yang di Bogor kalau minggu pak di Jemput pakai jemput motor. pakai motor sendiri kan. Itu pun sampai aja. narik 3 kan. Aji mumpung mamanya sampai ikut gitu kan. Terus ada lagi gak perbedaannya? Kalau di sana tuh kelenteng itu di ininya sama Konghucu. Oh, masih ini ya maksudnya. Istilahnya kalau di Bogor wihara lah gitu ya. Iya, iya. Wihara tuh yang nguasainnya Konghucu gitu. Iya, Kalau di kelenteng lah, sana kelenteng kan. iya, Iya, iya kalau di kelenteng. bahasa ininya gitu wihara Iya. situ gitu. Kalau di kita kan Buddhis gitu yang istilahnya yang menguasai lah. Ya kayak Kalau misalnya di sana perayaan besar kayak Cap apa Gome. sih? Cap Gome gitu. Gome berarti itu Pasti juga ada. Makin yang pegang berarti itu kalau acara Cap Gomeh gitu. Iya, cuma ada pengurusnya juga di kelenteng. Jadi ketua makin nggak merangkap jadi ketua kelenteng, tapi ada juga. oh tapi ambil andil kali ya. Iya. Kan kalau di kita kayak mah enggak deh. Oh, gitu. Kayak mah enggak
terpinggirkan itu kayak Iya. tidak. sendiri gitu. Jadi kalau ada acara-acara pasti umat Konghucu juga pada kelenteng gitu kan. Emang sebenarnya kan itu yang sembayang juga kan umat Konghucu ya, kayak memperingati Oh, Sejin Pangkong gitu ya, ya. yang kayak Sejin gitu. Maim kan. Main nggak ada sepertinya. Bukan, tapi kok nggak salah ada deh. Ada. Tulang kuning kan, tulang kuning ada tuh. Cait Capgo juga pada ke kelenteng gitu. Oh iya. Bibit baut juga kali ya. Iya. Bibit baut. Hebat sih. Pengen nanti gue sekali-sekali ke sana. Ini nanti kita tur yuk. Dari Bandung ke Tasik, ke Ciamis. Ciamis, Banjar, Pangandaran. Banjar ada juga pakinnya. Ada Banjar ada. Ada. Pakin Banjar. Ada Pakin pakin. Banjar siapa? Waktu itu kan dia nawarin yang kita nginep di Banjar. Yang siapa? Yang waktu itu kita mau ke jalan-jalan ke Pangandaran saya dulu kan. Emang ada? Ih, Ada yang ada. Pakin Banjar. Waktu itu siapa ya? Gua apa siapa tuh yang itu? Yang pokoknya Pakin Bogor udah kontak lah sama orang sana. Lu kalau nggak salah. Gua emang. Lu kayaknya ke Tasik siapa? kayaknya gua. Iya tapi yang nawarin nginep Banjar. Iya. Iya. Lupa gua. Ada. Lu lupa berarti. Oh iya. Pokoknya ada lah gitu. Dari Bandung ke Tasik sama Ciamis tuh dekatan Tasik apa Ciamis dari Bandung? Tasik, Bandung, Tasik, Bandung ke Tasik berapa? Ciamis, Banjar. Bandung katanya bukan lumayan lama kan? Berapa jam? Ke Ciamis. Ke Tasik, Bandung ke Tasik. Bandung ke Tasik 2 sampai 3 jam. Hampir kayak sama kayak Bogor ke Bandung. Lihat kan? Hampir sama kayak berarti ini Enggak kalau jarak jauhan ke Bogor, cuma kayaknya jalannya mungkin medannya kita kalau Kalau iya benar. kalau Bogor ke Bandung kan ada tol gitu. Iya. Kalau di sana enggak. Nggak ada tol, terus posisinya sekarang itu kalau Bandung itu nggak bisa diprediksi karena kan macet. Oh, macet ya. ya sih belum putra ke Macet. macet. Bandung ke Tasik 3 jam. Iya. Terus Tasik ke Ciamis Setengah setengah jam, Setengah 3,5 jam. jam. Dan Kalau itu Tapi Ciamis itu juga kalau normal ya, biasanya itu bisa nyampe 4 sampai 5 jam. dari Bandung. Iya, ke Ciamis. berarti udah kalau di peta tuh udah mau ke Jawa Tengah kali ya Ciamis. Iya, jadi Iya. Tapi dia jalurnya ke bawah. paling mentok itu Banjar. Ke bawah. Oh, jalurnya ke bawah tapi Iya. Iya, jalurnya ke bawah dia. tapi masih Sunda ya. Sunda. Soalnya kan masih ada Masih Sunda. yang masih perbatasan Jawa Barat. itu apa sih? Banjar. Yang perbatasan itu Banjar. Sama Jawa Tengah. Iya. Bukannya ada ini ya apa sih? Gue lupa. Cilacap. Cilacap udah Jawa Tengah Cilacap ya? udah Jawa Cilacap Jawa Tengah. Tengah. Tapi bersebelahan kan? Enggak, kesana lagi kalau Bukan Cilacap di Cilacap. atas ya? Tahu gua. Nggak tahu deh. Pokoknya ada. Enggak di atas kan laut Cilacap. Iya di Nusa Kambangan ya. Oh iya. Soalnya ada di Jawa Tengah juga ada orang ngomong bahasa Sundanya juga soalnya. Itu di Cilacap kalau nggak salah. Ada 2 kan karena itu ya apa namanya teh perbatasan. Jadi ada yang ngomong Campuran, Sunda ah. tapi Sundanya kasar gitu. Bogor. Ada yang bahasa Jawa halus gitu atau bahasa kan Jawa sama Sunda tuh hampir Bertolak belakang lah ya. bukan bertolak belakang, hampir mirip dari mirip? tata ininya, maksudnya ada buat Oh, ada lemesnya, ada ada kasarnya. lemesnya, ada kasarnya Iya, gitu. iya, iya. Soalnya kalau Sunda itu tau gue ya kebagi-bagi logatnya antara Bogor sih kota Lewiliang sama Tasik sama Ciamis tuh. Kan kalau Wiliang mah Indramayu biasanya- paling halus Indramayu. ya Indramayu biasanya kalau yang kayak Tasik Ciamis itu agak melengkung di belakangnya. Kamana? Ya kan? Ya, kamana? Biasanya kayak gitu kan kalau di Bogor mah Risia gitu kan. Kalau lu William, ada Risia. Jadi agak dipanjangin gitu. Kan kalau itu kan belakangnya. Kamana? Hei Rusia. Oke, balik lagi ke Pakin. Balik lagi ke Pakin. Berarti awal mula dari Ciamis bisa ke Bogor itu gimana tuh? Oh, pertamanya sih nyari kerjaan. Kerjanya itu di ini apa di website. Jadi nyari-nyari Apply-nya lewat website gitu ya di website nyari-nyari laboratorium swasta yang lumayan besar lah ya. Terus abis itu ada panggilannya itu di Bogor. Oh, interview di Bogor. Interviewnya di Bogor. Untuk penempatannya Jakarta, Tangerang, Bogor waktu itu. Penempatannya, tapi belum tahu tuh. Ya belum tahu waktu tes. Terus pas sudah keterima katanya untuk Bogor gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke Bogor. Di Bogor tinggal ngekos.
di Itu dekat kantor. pertama mau pindah ke Bogor itu sama orang tua diizinin apa orang tua juga? Jangan dulu deh gitu, maksudnya gimana? Oh, tuh? diizinin sih. Langsung diizinin Iya. ya kan, soalnya kan dia kan perempuan gitu, mungkin kan pasti berat kan, ya kan? Iya. Emang awalnya sih enggak. Soalnya posisinya waktu itu tuh udah kerja. Oh, udah kerja. kerja. Di Ciamis itu kerja 2 tempat, Ciamis. Wah, 2 tempat. Tempat. Serius? Iya. Gimana? Terus bagi waktunya gimana? Kan kalau kerja di lab itu kan ada 2 shift, pagi dan siang. Jadi misalnya pagi di Pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 3 jam biasanya. 2 waktu itu. Oh, jam 6. 6 jam doang berarti ya? Iya, 6 jam. Oh, Terus mulainya jam 7 sampai jam 2. ya. Terus kalau yang siang biasanya dari jam 2 sampai jam 9 malam. Itu di 2 tempat berbeda. Di 2 tempat Berarti- berbeda. Tapi kalau yang di klinik satu lagi sih dia cuma bentar. Cuma dari kalau pagi dari jam 7 sampai jam 9. Terus kalau sore dari jam 3 sampai jam 6. Oh. Enggak, gua kira tuh shiftnya full gitu kan. Kalau misalnya enggak. shift full dari jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 10. Pulang tidur berangkat lagi ntar. Itu berarti emang dari dulu emang basicnya itu tuh, kalau yang lab itu basicnya apa tuh? Analis kesehatan. Analisis kesehatan. Atau kalau bahasa sekarangnya itu ATLM, Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Kalau di Bogor ada yang sekolah yang buat kejurusan itu Ada. ada di mana? Ada tapi baru SMK. SMK. Kalau Tahu di gua. Yang di Jalan Baru ada tuh ya? Jalan Baru. ya? Tahu gue itu cuman kayak gitu, dikira gue cuma perawat doang. Enggak. Sekolah perawat doang. Beda Ada lagi ya? beda lagi. Beda Jadi lagi. dia di labnya bener-bener analis. bener-bener lab. Kayak gua nih, gua kan di lab juga nih, di pabrik. Kalau gua di pabrik di labnya, kalau dia rumah sakit di labnya gitu. Oh iya iya iya. Sama. Cuma bedanya Kalau di pabrik kesehatan ya. rata-rata kan analis kimia biasanya. Kalau gua dari- analis kimia, gua. Iya. Tapi kalau analis kesehatan waktu zaman Lita itu mata kuliahnya itu mencakup semuanya. Sama juga dia jadi. Iya. Jadi nanti kerja tuh kita yang memutuskan mau di klinik, di di misalnya di pabrik kimia gitu, Oh iya iya. atau di mana gitu. Bisa di mana aja sih, tergantung kemauannya. Oh iya, berarti kan tadi sekolah jurusan yang Analis tadi, kesehatan. analisis kesehatan, terus kalau kuliahnya Kuliahnya sama sama juga di jurusan. jurusan itu juga Iya. ya? Di setiap universitas kesehatan rata-rata ada. Oh iya iya. Itu dulu kuliahnya Kalau Ciamis di apa di Bogor? di Ciamis. Ciamis. Oh, Ciamis. Kalau di Bogor nggak ada. negeri Hmm. pasti ada negeri. Negeri pasti ada. ya? Kayak Poltekkes, Iya, Poltekkes iya. Kemenkes itu pasti ada. Oh itu kalau lamanya sama kayak sarjana-sarjana biasanya? Kan Kalau- Tergantung dia S1 apa D3. Ya, D3 ya? D3. Oh D3. D3. Biasanya kayak gitu gini, itu D3. pertamanya itu analis kesehatan di Indonesia cuma baru sampai taraf D3. Dan baru rilis D4 itu sekitar tahun berapa ya saya lupa. Cuma itu waktu pas saya itu masih awal-awal gitu Iya. ya. Terus udah D4 kan setara ya S1. Cuma untuk D4 ini untuk mencari kerjanya tetap yang dibutuhkan D3. D3. Jadi sama kayak gua juga S1-nya ada, cuma lebih banyak dicarinya D3. Iya D3. Tapi beda lagi kalau misalnya kita ingin menjadi dosen atau pengen, kalau PNS yang udah jadi PNS kan ningkatin apa sih namanya golongan. Nah, baru Lanjut lagi. masuk D4. Dan untuk S1-nya waktu zaman saya itu belum ada di Biasanya sih Indonesia. ekstensi kayak Iya. gue juga kan D3 nih. Ada ekstensinya S1 gitu. Oh iya. Jadi nambah, tapi nggak selama S1 biasa. S1 Iya, biasa iya. kan 4 tahun ya. Paling ekstensi nambah ada yang setahun, ada yang 2 tahun gitu. Kalau udah D3 ya Iya gitu. iya. Tapi kalau untuk analis kesehatan di Indonesia Masih belum belum ya? ada Masih belum. jurusannya jurusan analis untuk S1-nya. Belum. Oh iya. Jadi D4, harus masih keluar D4. negeri katanya. Ada rencana? Nggak ada. Oh enggak ada. Ya kali kan. Oh, nanti bisa jadi kan analis kesehatan pertama di Indonesia yang dari luar negeri. Pertama kemuncul lagi. Nanti woi. harus jadi pindah ke luar negeri. Kan soalnya kalau di Indonesia ini tetap yang digunakan itu ijazah D3. Untuk kalau emang kita pengen terjun di lapangan. Mungkin aja nanti mau bikin penelitian gitu kan, bikin jurnal kan bisa juga. Iya, tapi itu harus biasanya apa sih namanya, lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang Benar gitu benar. gitu. Iya iya. Itu yang
lulus langsung diterima kerja yang di lab itu ya? Enggak, tetap kita harus nyari. Harus nyari. Ya, nyari sendiri. Oh, harus nyari sendiri ya. Soalnya Tapi lumayan enggak, maksudnya si attention gitu lumayan cepet. Dari setelah selesai keterima kerjanya cepet gitu. Iya, jarang juga sih emang maksudnya orang cepet. yang ngambil, maksudnya jadi peluang buat nyari kerja Iya, itu jadi emang lumayan yang kayak besar. gitu-gitu cepat, emang banyak ditambah peminatnya dikit, dan emang malah justru kalau di gua nih ya, di gua itu ada yang udah masuk kuliah tuh udah kontrak kerja malah. Iya. Jadi dia begitu lulus dia langsung kerja tanpa harus nyari ini. Biasanya kayak gitu-gitu sih, biasanya di daerah-daerah. Iya. Misalnya yang dari Aceh dia dipisah kelas gitu, dipisah kelas. Jadi orang-orang daerah yang udah terikat kontrak di satu kelas, nanti begitu lulus dia udah nggak cari kerja lagi, dia langsung Iya, balik lagi. langsung balik lagi. Oh, iya. Saya juga si attention sebelum wisuda juga udah kerja. Sama gua juga belum wisuda juga kerja. Iya. Nggak kayak Sama lu. gua juga. Oh lu udah. Tapi lu belum beres kuliahnya. Kan itu gua Banyak juga kok gua kerja teman-teman dulu. juga banyak yang sebelum wisuda udah langsung pada kerja iya. banyak. Malah gua waktu itu sebelum wisuda gua kerja dulu pagi kerja dulu, siang wisuda balik lagi gua. Bener gua kayak gitu gua. Soalnya harus tetap hadir ya Iya, wisuda. gitu kan. Terus ini di lab nih kerjanya ngapain sih? Biasanya kalau di lab Kalau saya kan kerjanya di laboratorium klinik ya. klinik ya itu. Klinik itu jadi berpusat kepada kayak ini darah. Pokoknya sampel-sampel yang ada di dalam diri manusia. Ya jadi lu kalau misalnya mau kerja kan ada psikotes sama apa sih namanya? Kesehatan. Tes kesehatan. Nah, itu dia yang analisa. Ya, di tes Gua kesehatan. dokter isi aja. Kalau itu kan tes kesehatan umum ya paling Iya. tensi terus dicek Iya. sama dokter ya tinggi berat badan gitu. Kalau di lab biasanya tergantung perusahaan. Iya. Misalnya bergerak di bidang catering. Nah, berarti yang mengarah ke ini apa penularan dari catering gitu misalnya iya. Oh, gitu. Kalau gue lengkap dulu, gue darah, paru-paru dites, jantung segala macem. Ya, itu Sampai penunjang itu biasanya. sampai ini feses. Iya. Iya. Jadi gue datang kaget. Iya, Mas soalnya udah makan belum? Belum, makan dulu Gi. Lah kata gue kenapa? Iya soalnya kan harus ini dulu, harus berak dulu kata gue. Waduh gue belum ini kan. Kalau sampel darah tuh yang ambil masih di sini. apa dari di sini, Dari vena. sini. Sini ya? Vena. Dulu nih, gua abis operasi usus buntu. Usus Nggak- buntu. Nggak tahu kenapa diambil sampel di sini darah itu buat apa ya? Gua nggak tahu. Ini. Enggak, itu masih Gede. jalur vena. Jadi pengambilan darah ini ada banyak tipenya. Oh iya iya. Jadi ada dari lewat vena, Sini ya? ya Kayak vena donor di darah kali sini, ya? ya. Terus kapiler, di sini kapiler. Banyak ya jalur-jalur darah. Kapiler, terus ada arteri, di sini arteri. Beda-beda jadi tergantung dari pemeriksaannya apa gitu. Tapi gua kalau diambil darah itu sumpah gua takut. Dulu kan gua waktu mau usus buntu kan di sampel darah dulu ya. Gua nggak ngeliat darah gua gini aja gua sumpah. Gua Diambil darah tuh bukan sakit, udahnya pegel nanti. iya sih emang. Pegel Tapi gitu. gua sumpah gua takut gua ngeliat darah demi gua. Tawannya lemes aja gitu gua ngeliat darah. Bagi yang kecelakaan itu. ih. Yang penting sih sugestinya dulu. Iya. Jadi jangan takut dulu. Kalau takut Kerasa, biasanya kerasa. malah lebih sakit dan nanti venanya jadi cenderung lebih susah. Ototnya kali ya. Karena iya dia Tegang berkontraksi terus Penanya. alirannya juga beda gitu. Kalau yang ikhlas nanti gampang dan cepat biasanya nggak sakit gitu. Jadi lu harus ikhlas, lu belajar ikhlas lu harus. Gua ikhlas sih, ikhlas bukan takut gua. Bukan ikhlas kayak ikhlas. Takut. Ya kalau ikhlas berarti gak ikhlas berarti lu. Gitu. Oke, balik lagi ke tadi kan kita pakai masker segala nih. Iya. Tadi kan katanya swab ya. Nah kan lu berarti selama pandemi ini sibuk banget dong kalau misalnya di media-media kan Iya. Iya. sibuk gitu kan sampai double shift gitu, ngalamin kayak gitu nggak? Ngalamin. Itu gimana tuh ceritanya? Waktu awal-awal adanya COVID sih nggak begitu banyak ya. Oh malah nggak banyak. Malah nggak begitu banyak belum, karena kan orang-orang masih pada takut ya. Oh Iya, iya. Nah malah kesininya itu istilahnya semakin banyak yang periksa untuk cek kesehatannya. Soalnya dia tuh
sugesti juga kan ya, takut misalnya nih habis ketemu orang, ih katanya kemarin positif, Iya. langsung sekeluarga tuh pada pengen cek semua gitu. Oh jadi rata-rata orang yang swab apa rapid tuh? Tergantung permintaan. Tergantung. Oh rapid bisa juga di situ kan? Ya, Rapid bisa, cuma swab kan bisa. kalau rapid harganya lebih murah ya. Kalau swab lumayan kan ya harganya. Tapi sebenarnya- Tapi untuk diagnosa itu tetap PCR. Iya, PCR. jadi Untuk gini, diagnosa. rapid itu enggak menyatakan dia positif atau enggak. Ya. Cuman Positif, reaktif kan? Reaktif, ya. Jadi dia Bedanya reaktif sama positif tuh? jadi kalau setahu gue nih, gue nggak tahu nih ya, gue setahu gue rapid test itu menyatakan dia reaktif tapi belum ketahuan dia positif apa enggak, masih belum ini, cuma itu. Terus kalau swab itu dia mendeteksi adanya lendir yang kan kalau covid tuh kalau tanya ada lendir ya, adanya lendir apa enggak di ini, dan itu tuh itu belum pasti. Nah yang pasti itu PCR. Kalau PCR itu kan dia bener-bener dicek dari rantai DNA RNA-nya kan ya. Iya. Jadi dia bener-bener dicek sedetail mungkin. Nah itu yang paling akurat itu. Tapi nggak tahu nih itu sebenarnya gimana itu kalau misalnya. Jadi sebenarnya itu ada 3 pemeriksaan untuk Iya. COVID. Kalau yang banyak diminati ya di masyarakat, yaitu yang pertama serologi antibodi COVID-19. Apa tuh? Itu Jadi sebenarnya itu yang dibilang rapid itu masuknya serologi. Oh serologi. Rapid itu Tahu sebenarnya serologi itu apa? Maksudnya artinya apa? serologi itu adalah ini apa namanya, reaksi antara antigen dan antibodi. Nah itu penjelasan dari serologi, yaitu pemeriksaan yang menganalisa adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Terhadap si virus itu gitu Ya, kan. kan banyak ya. Jadi pemeriksaan serologi ini tidak hanya untuk COVID-19, Iya. tapi masih banyak juga. Cuma rata-rata di masyarakat itu taunya rapid test. Iya. Padahal rapid ini adalah Rapid? nama reagen. Gitu. Oh iya. Kayak gini aja, Aqua. Ini pasti dibilang orang-orang rata-rata Iya, Aqua, Aqua. padahal mereknya bukan Aqua Mereknya? gitu. Ini dia. Misalnya Iya. Jadi gitu. kalau yang gue tangkap gini, rapid itu melihat dia reaktif terhadap virus atau enggak gitu kan. Iya. Tapi belum tentu juga kan. Reaksi. Belum tentu juga kan itu dia reaktif terhadap. Virus atau enggak itu tergantung dari antibodi masing-masing betul. dan juga lihat kitanya terinfeksi atau enggak. Kalau misalnya kita udah terinfeksi virus, terus antibodi kita terbentuk, nah bakal hasilnya reaktif gitu. Tapi kalau misalnya si virusnya belum berkembang dan antibodi kitanya belum muncul, itu akan non reaktif. Non reaktif. Nah itu makanya yang disebut dia kurang efektif tuh seperti Efektif, itu. iya. Jadi- Karena kan virus itu kan ada beberapa fase gitu. Iya. Dia bisa aktif atau non aktif gitu. Iya. Nah takutnya virusnya udah ada tapi belum aktif, jadi ininya Non reaktif. non reaktif sama juga kayak swab. Iya. Virusnya belum aktif nih, otomatis kan belum ada gejala, belum apa-apa kan. Kalau swab itu tindakan ya, kalau swab itu tindakan. Tapi untuk metode pemeriksaan itu ada PCR. Nah iya itu bisa. Nah, untuk yang katanya sekarang sedang banyak itu dicari antigen. Antigen katanya, antigen COVID. Nah, itu sebenarnya metodenya itu sama dengan rapid test. Kalau Oh, orang sama. kan serologi masih agak ini ya bahasanya. Jadi kita sebut aja rapid test ya. Dia itu sama menggunakan metode kromatografi. Iya. Cuma yang ngebedain yaitu mendeteksi protein virusnya. Jadi antigen. Jadi benar-benar dibedah kan ya. Iya. Dan Tapi emang reaksinya itu sama seperti rapid. Metodenya kromatografi. dan emang yang bisa PCR itu kan nggak sembarang orang kan. Iya. Maksudnya dia hanya Harus orang yang berprofesi sebagai emang yang udah terlatih lah gitu. emang udah terlatih. Jadi emang di perusahaan gue juga ada. Jadi kan di bagian mikrobiologi, Iya. di mikrobiologi itu dia ada juga bagian PCR. PCR itu untuk apa? Misalnya nih, kan gue minuman ya. Dari minuman ini misalnya terdeteksi ada bakteri ini. Nah misalnya ada satu bakteri nih yang kita belum tahu nih, Nah nanti dites tuh PCR si bakteri ini dibedah, ya istilahnya dibedah begitu, disamain DNA. nih DNA sama RNA-nya sama yang punya acuannya, misalnya punya standarnya. Ya, standar. Standar ini
disamain. Nah, itu makanya nggak bisa sembarang orang ya, karena itu emang Ya, bener-bener harus emang yang paham udah- DNA-nya gitu. Sebenarnya PCR juga metode ya, sama kayak kromatografi juga metode. Jadi PCR itu tidak hanya untuk COVID, tapi untuk menganalisa Ya, yang yang lain-lain lain gitu. Cuma nama metodenya PCR. Cuma orang-orang baru pada tahu sekarang gitu, Iya, PCR. sebenarnya udah dari zaman dulu juga udah ada. Coba Soalnya kan dulu orang lah. kan antara rapid sama swab kan. Iya. Padahal ada lagi. Sebenarnya itu swab itu tindakan Metodenya. pengambilan, Metodenya. bukan metode. Maksudnya Tindakan pengambilan spesimen. iya sampelnya, metode sampelnya Iya. gitu. Pengambilan sampelnya itu dengan swab nasofaring. Hmm. Kalau nasofaring itu bagian hidung ya. Jadi kalau untuk COVID-19 itu swabnya nasofaring karena lebih lebih sensitivitasnya lebih tinggi. Kalau lewat nasofaring. Iya. Tapi kalau orofaring sensitivitasnya jauh lebih rendah ya dari nasofaring. Jadi lebih efektif kalau misalnya mau swabnya nasofaring. Oh yang lo hidung. Ya, Gitu. swab Iya. hidung. Ya, swab hidung, Hidung sama tenggorokan. tenggorok. Ya kan Namanya orofaring. orofaring itu. Orofaring kalau yang tenggorok. Iya. Swab juga banyak, ada swab apa gitu. Oh. Jadi Soalnya kalau yang gua untuk tahu yang sih, COVID, swab dari ini sih dari hidung. ya karena kan sekarang lagi banyaknya COVID ya. Iya. Kalau COVID kan swab nasofaring. Sebenarnya dari dulu pengambilan sampel itu ada swabnya tuh banyak. Banyak. Lagi itu sih tuh selain hidung sama tenggorokan dari mana lagi? Jadi gini, swab itu gini. Jadi Swab itu cara pengambilan, Pengambilan. menggunakan Oh. cotton swab istilahnya kalau di sini. bahan yang emang bisa untuk mengambil sampel. Oh. Jadi kalau di pabrik gua gini, ini gambaran aja ya. Ada botol isinya cotton bud 1 nih. Nih bahasa kasarnya aja ya. Iya. Cotton bud 1, nah di dalamnya ini ada cairan apa sih itu kalau itu? Buffer biasanya Ya, namanya cairan buffer itu, dan itu steril. Itu steril. Jadi misalnya kita mau ngambil sampel, misalnya kalau di gua misalnya sampel di gula nih, gula mau dilihat ada ini apa enggak? Ada bakterinya apa enggak. Nah, ini ya dicabut cotton budnya, di swab. Nah, swab itu seperti itu, cuma itu doang itu swab. Jadi Swab itu memoles doang. memoles. Jadi swab itu bukannya metode menganalisanya, tapi metode pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel kalau swab. Jadi mau swab orofaring, nasofaring, ada swab mata, ada swab Orang-orang gitu. banyak ya. Oh, iya. Sebenarnya banyak macam-macam. Terus yang ngebedain kenapa rapid lebih murah daripada swab itu apa tuh? Karena Dari reagennya misalnya reagennya. kalau rapid kan cuma itu cus. Di sini kan rapid ya? Iya, Di sini. kapiler. Ini Tapi terus dimasukin regen udah gitu. lebih sensitif lewat serum, jadi lewat vena. Nah, kalau misalnya yang tadi PCR itu kan dia bener-bener diambil darah diambil darah ya? Enggak. Itu ya. PCR swab Yang swab nasofaring. terus ininya harus di banyak ininya lah, banyak apa sih? Ada Oh, ya. alatnya juga mahal kalau nggak salah ya. Iya. Sampai berapa? Reagennya juga lumayan beda Itu- dari rapid. Itu berarti sekarang kalau harga rapid itu berapa? Sekarang udah ada batasnya kan. Turun. Udah. Batasnya cuma Boleh 250 ya? boleh sebutin harga enggak di Ya nggak sini? apa-apa sih lah. Nggak ada yang peduli juga. Untuk ini rapid biasanya karena keputusan pemerintah Iya, ada itu maksimalnya kan? Maksimalnya 150. Oh, udah 150. maksimal. Iya. Soalnya waktu itu gua pas gua dioperasi 250 gua. Iya. Mahal kali gua. Pusing gua. Kalau untuk swab itu bukan swab PCR ya. Iya. PCR COVID-19 itu 900. 900. Itu udah maksimum dari pemerintah. Iya. Udah maksimum. Sebelum ada maksimum pemerintah itu bisa jutaan ya. Bisa nyampe Iya, sejuta ada yang 2,4 setengah, juta. ada Kayak yang di bandara 2 dulu gua juta. ngeliat tiket berapa swabnya 1 lebih. Iya. Itu sebelum ada ini pemerintah. pemerintah. Kalau untuk swab Nah. antigen 250. Nah, makanya nih, karena ada batas dari pemerintah, ini sekarang ada isu-isu gini nih. PCR tuh semakin tidak efektif karena harga itu. Nah, lu bisa ngerti gak ada hubungan apa? Nah, iya. Nah, jadi gini. Karena dulu PCR yang nentuin harga ya dari si yang punyanya.
dia tahu gitu kan dia butuh apa, butuh ini kan jadi mahal. Jadi emang udah harganya emang udah segitu. Nah karena dibatasi sama pemerintah, dia juga kan jadi bingung, bener gak? Iya. Gua harus gimana nih? Lu kayak dagang juga misalnya lu dagang. Misalnya sop iga lah, cuman Sop iga misalnya harga normal 45.000 satu mangkok, dibatasi sama pemerintah 20.000. Nah lu mau ngapain kan? Ya itu kan berarti ada sesuatu di situ tuh. Nah yang kayak gitu-gitu lu Enggak, sebenarnya gitu. Kemenkes itu juga mempertimbangkan dari situ untuk mereka menarik atau memberikan peraturan tentang harga gitu. Jadi sudah diperhitungkan dari mulai reagen, mulai dari APD gitu. Jadi dari alat yang sekali pakainya gitu. Semua udah dipertimbangkan gitu. Jadi perusahaan reagen juga mempertimbangkan itu semua. Jadi tetap sensitivitasnya tetap diperhatikan. Kan yang main sensitivitas dan spesifisitas. Spesifik. Terus ini jadi tahu. Jadi yang tadi itu isu-isu seperti itu sebenarnya enggak benar ya? Enggak benar ya. Lu kadang-kadang isu mana itu? Ya banyak isu-isu di tetap kok hasilnya akurat. Tetap akurat hasilnya, jangan ragu. Ya, jadi ada jaminan tuh ya. Kita juga setiap untuk mau melakukan pemeriksaan ada yang namanya QC atau quality control. Ada internal ya yang setiap hari dilakukan dan ada eksternal. Eksternal ini dilakukan dari luar ya, misalnya untuk menjaga keharmonisan antar lab di Indonesia gitu. Sudah pernah kerjasama sama pemerintah Bogor gak? Di yang lab kerjasama ini? Dalam bidang maksudnya dalam itu yang pandemi itu. Kayak dulu kan pandemi kan misalnya kayak di Pasar Bogor kan ada yang swab itu. Maksudnya itu orangnya tuh emang dari klinik-klinik itu beda-beda. Ya, biasanya ada yang kerjasama sebagian dan kita juga kan perusahaan ya. Jadi ada marketing yang menghubungi itu istilahnya konsumen. Nah, jadi yang menarik konsumen itu marketing. Tapi pernah gak maksudnya sampai turun ke lapangan gitu misalnya? Oh sering. Pernah kemana aja tuh? Di Kota Bogor atau di mana? Kota Bogor, kantor-kantor imigrasi, terus kayak hotel-hotel kan, pegawai hotelnya atau tamu-tamu hotel. Ya, biasanya tempat-tempat kritikal gitu tempat-tempat yang banyak orang ketemu. Iya, banyak orang ketemu sih biasanya. Terus hasilnya gimana? Banyak yang rata-rata kalau misalnya perusahaan atau apa banyaknya non reaktif. Tapi kalau misalnya enggak semuanya ya, jadi ada berapa persennya dari jumlah tetap ada. Biasanya langsung ditelusuri. Kalau misalnya ada yang positif nih, biasanya keluarganya juga di tracking kali ya. Iya. Di tracking gitu ya. Terus lu kalau misalnya lu kan yang bener-bener ngeliat langsung, kalau kita kan ngeliat di TV yang positif berapa. Nah, ini lu langsung ngeliat nih yang positif segini. Lu ngeri gak sih sebenarnya ngeliat angka-angka itu? Sebenarnya yang penting tuh kitanya sugestinya jangan negatif thinking. Harus positive thinking. Ini dalam artian kita kan udah pakai APD, terus jaga kebersihan, jaga jarak juga. Jadi pasti di pikiran kita itu negatif gitu. Jangan sampai kita terpapar. Maksud gue gini, lu kan ngelihat positif tuh real gitu kan, angkanya real dari tempat kerja lu kan kelihatan nih, dari misalnya dari 1.000 yang masuk ada berapa yang positif. Lu maksudnya prihatin gak sih sama kondisi seperti ini? Gitu? Prihatin, apalagi waktu awal-awal ya. Pas ngelihat banyak yang positif, wah ini banyak yang positif juga pada sugesti ya kan, takut habis ngambil swab langsung katanya pada positif, wah ini gimana. Nah itu keadaannya gimana tuh pada saat itu? Kita kan sebagai petugasnya juga ada cek rutin ya tiap bulan. Oh ada juga. Dan tensionnya di kita negatif semua. Oh nggak pernah ada? Nggak pernah. Atau sebenarnya ada, coba disumputin. Ya tapi bener. Kalau misalnya ada juga langsung diisolasi di rumah sakit yang. Ya mungkin kalau rumah sakit atau itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak tempat kerja ini gue bukan emang ada ya. Tapi gue nggak bisa sebut ini di mana tempat kerja yang sebenarnya dia ada gitu. Ada yang satu positif, tapi dia nggak boleh ngomong. Iya. Oh nggak boleh, harusnya kalau yang positif emang harusnya gitu.
ngobrol Iya. jadi bisa langsung ditindaklanjuti. Cuma kan kalau misalnya ya itu kan kalau rumah sakit kan emang ininya concernnya ke kesehatan. Kalau Iya. misalnya perusahaan ini kan concernnya kan istilahnya gimana ya? Kalau misalnya satu ada yang positif kan Semua otomatis kan harus Tracking lah. harus tracking. Bahkan kalau di perusahaan gua misalnya kan gue di QA nih, satu QA ada yang positif gitu, terus udah ketahuan positif pada saat kerja, itu satu QA itu nggak boleh masuk, Iya. harus dikarantina selama 2 minggu. Nah kalau misalnya perusahaan itu kan mikirnya gila nggak lu satu, produksi, iya. gila nggak lu satu, misalnya satu produksi itu misalnya satu produksi nggak boleh, misalnya nggak boleh produksi selama 2 minggu. Nah itu makanya banyak banget yang kayak gitu. Jadi satu orang ini udah di-keep. Iya. Di-keep dan kita nggak tahu. Waktu itu juga sebenarnya di kantor gua juga sempat ada selentingan kayak gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya enggak. Ditambah nih ya, yang uniknya ini kalau misalnya di perusahaan-perusahaan yang bikin geger tuh sebenarnya bukan yang di dalam perusahaannya. Di luar. Di luarnya. Kayak gini contohnya. Di perusahaan gue itu kan ada yang namanya sterilisasi. Nah kalau misalnya zaman sekarang ada sterilisasi kan apa? Tangan. Enggak maksudnya sterilisasi ruangan. Oh iya, iya. Pikirannya apa? Wah ada yang positif dong berarti iya. Nah itu. Jadi emang sebenarnya rutin sterilisasi ruangan tuh 1 bulan sekali. Kedengaran sampai luar. Itu jadi orang beranggapannya ada yang covid ini. Beranggapannya padahal sterilisasi padahal itu emang sering dilakukan kalau untuk di bidang Apalagi kan makanan lab kan. ya, Di bidang lab, pokoknya di lab. lab tuh semua begitu. Gua tuh ke pabrik apotek emang ada emang khusus ruangan sterilisasi. Iya. Biasanya makanya- dipasang-pasang sih di lab, biasanya ada yang pakai UV, ada yang macam-macam. Makanya apa sih yang kayak gitu-gitu tuh ya karena orangnya juga kurang pengetahuan, ditambah ketakutan masalnya ini ya jadi seperti itu gitu. Makanya bener tadi kata Silita itu ya positif aja sebenarnya. Positive thinking, tapi bukan berarti kita menyepelekan. Misalnya gua positive thinking. Nah iya. Gak juga gitu kan. Positif tapi tetap mengatur protokol. Iya gitu, positif tapi tetap menjalankan. Maksudnya jangan ini ya, maksudnya jangan terlalu lebay kali ya, bisa dibilang kali ya. Maksudnya kita udah pakai apa-apa misalnya apa sih gitu. Ya kan. Ikutin protokol aja sih Nah, yang penting. ngomong-ngomong soal protokol, lu sebenarnya udah puas belum sih sama protokol yang ada di sekarang? Udah sih, soalnya sekarang waktu awal-awal tuh hazmat tuh baju hazmat tuh susah banget waktu awal-awal, tapi si Tencent untuk sekarang sih udah tercukupi. Terus kalau misalnya protokol yang ada di masyarakat gitu, kayak misalnya di masyarakat. kalau di masyarakat ini yang gue lucu gini nih. Dilihat sih kayaknya banyak yang cuek Ya kalau dilihat. gitu. Ditambah lagi yang bikin peraturannya pun kadang keblinger. Ngerti gak? Jadi kayak di stasiun di stasiun ini kan ada waktu itu sempat katanya masuk itu maksimal 2 orang beriringan. Bagus kan? Maksudnya 2 orang beriringan dengan menjaga jarak. Tapi sebelum masuk ini kita di depannya ngantrinya kan sama aja bohong gitu, bener gak? Kita menjalankan protokol tapi nggak melihat prosesnya dengan melihat outputnya dong, ya jadi begitu. Iya. Kita menjalankan outputnya begini tapi ngelihat itu sih yang menurut gua kita jadi kecolongan gitu. Susah juga sih maksudnya buat ngaturin masyarakat buat harus gini ya susah gitu. Kadang anak kecil juga kan harusnya kan emang orang tuanya yang harus lebih aktif. Kadang main kemana kan meskipun sekitaran rumah juga kan gak ada yang tahu ya. Tetap suka banyak yang gak pakai masker. Biasanya kayak gitu yang orang-orang tipikal yang idealis biasanya yang ya tahu sendiri kan, nggak usah sebutin, maksudnya yang idealis kan maksudnya penyakit mata ini. Ya kan. Terus masalah ini ya yang gue bingung nih ya, ini mah dari gue doang nih ya. Masalah cuci tangan terus spray alkohol, setahu gue itu kan namanya bukan cleaning dan sanitasi, bener nggak? Cuci tangan itu cleaning, spray alkohol itu sanitasi. Jadi sebenarnya beda. Kalau misalnya cleaning itu untuk yang terlihat doang, kayak misalnya minyak, kotoran yang ada di tangan itu dibersihinnya dengan cuci tangan. Terus kalau misalnya sanitasi itu spray alkohol.
untuk mematikan mikroorganisme. Nah sebenarnya virus ini kan nggak masuk mikroorganisme, bener nggak? Iya. Cuma Nah itu gini, kita harus nah ini penjelasannya nih gimana nih coba. lihat dulu, virus ini kan bisa hidup di sel inang yang hidup. Jadi kalau misalnya nggak di tempat yang hidup, dia nggak akan berkembang biak dan akan mati gitu. Terus ini gimana lo jawabannya? Ya gitu. Ya gini sih sebenarnya tindakan yang kita lakukan ini sebenarnya untuk meminimalisir. Ya, Meminimalisir. Sebenarnya daripada enggak dilakukan itu gitu. Iya. Lebih baik dilakukan karena kan ya dengan sanitasi terjaga gitu, kebersihan terjaga ya minimal ya virus juga nggak bakal inilah. Maksudnya kalau misalnya kita nggak menjaga itu gitu, kita nggak cuci tangan, nggak ini, kan bisa aja sakit yang lain gitu, misalnya sakit perut lah apa, dengan kondisi sakit kan itu virus jadi lebih gampang. Iya. Gitu. Kalau Itu udah lebih ke situ terinfeksi. sih kalau yang gue tangkap concernnya ya. Gitu. Tadi mah cuma mancing doang. Sebenarnya udah tahu gue jawabannya. Jadi kayak gitu. Ya. Ada lagi? Lagi? Penonton ada? Ya. Kalau misalkan Sebut nama dong, sebut nama dulu siapa gitu. Oh. Sebenarnya virus ini tuh bisa nggak sih tersebarnya tuh di udara, apa di udara? Bisa, dia itu bersifat aerosol. Aerosol dia Jadi penyebarannya itu aerosol. sebenarnya bukan lewat udara langsung enggak. Ya. Enggak. Jadi dia enggak, maksud gua droplet. mungkin bisa gitu, misalkan dari udara kita hidup langsung gitu. bisa cuma sebenarnya enggak. Bisa, cuma Kalau dia mutasi. Ya. Kalau dia mutasi bisa. Dan pas waktu baru banget dia percikannya itu pas banget keluar gitu. Jadi gini Dok, melalui udara tuh nggak sepenuhnya virus itu melambai lama di udara terbang gitu enggak. Nah itu biasanya dari droplet yang misalnya kita ngomong nih, kalau misalnya kita ngeliat orang muncrat kan cuma segitu dong, padahal enggak, dia sebenarnya bisa muter gitu ke Tapi udara. kalau misalnya udah kena matahari mati. Dia mati. Tapi bisa juga bisa Pas muncrat orang lewat, kena. bisa juga si virus itu bisa juga lewat udara begitu bisa, tapi harus mutasi dia. Mutasi. Lu ngerti gak? Kalau nggak ngerti gue praktekin gitu. Jadi dia harus istilahnya berkembang biak. istilahnya dia beradaptasi dulu nih, yang tadinya dia harus lewat air terus lewat udara, jadi dia bisa langsung, istilahnya dia berubah lah gitu. Kenapa jadi gue yang jawab? Gue kan bukan ahli, jadi dia dong harusnya. Tapi yang kata saya benar itu kan. Iya. Bener dong, gue udah baca soalnya, gue sebelum ketemu dia gue baca dulu gue gitu. Baca apa? Ya itu sesudah lucu kok. Enggak, bukan. Ini ada lagi kan nih pertanyaan gue, ini udah habis nih. Cukup. Lu berapa menit kok? 40. Nah terus kalau misalnya protokol di litang-litang itu, lu udah ini belum sih? Maksudnya udah sesuai protokol belum sih? Kalau di kita kan karena belum kebaktian ya, jadi belum lihat. Nah, menurut lu keputusan sekarang belum kebaktian tepat apa enggak? Sebenarnya sih karena untuk sikonnya masih banyak ya, masih tepat sih. Soalnya kan di kita kebaktian rata-rata banyak yang udah lansia. Iya, udah lansia ya. Gitu. Terus pesan lu terhadap yang udah kebaktian nih, coba. Tetap jaga kesehatan dan ikutin protokol pemerintah gitu. Nggak, soalnya emang sekarang udah banyak juga yang gitu ya. Iya, banyak yang kebaktian. Kebaktian. Cuma tapi mereka juga tetap jaga jarak sih. Jaga Tapi gua jarak. walaupun jaga jarak kok ngeri juga sih kalau gue ya gitu, karena kan ya banyak juga kan kita nggak tahu loh Teh. Kayak misalnya kan dibatasi kan sekarang. ya kalau misalnya mau 50% bener-bener dari dibatasi gitu kan kadang-kadang. Tapi mungkin mereka zonanya mau kayak kebaktian, zonanya udah zona hijau kali, zonanya zona nyaman. Tapi merah. Nah, juga kan Bogor sekarang merah apa ya? Merah. Waduh. merah lagi ya, dulu pernah Merah. udah balik ke oranye tuh. Iya. Dulu kan. Karena jadi banyak lagi ya jadi merah. Itu lu tahu gak sih datanya sebenarnya yang naik itu gara-gara apa, emang yang sering bolak-balik ke naik KRL atau emang warga yang berputar di Bogor doang? Sebenarnya kan kalau virus ini kan dia kalau rentan ya, jadi gampang menularkan. Tergantung dari kondisi masing-masing tubuh orang ya.
setiap antibodinya juga kan beda-beda ya. Kalau posisinya kalau dia di badan misalnya yang terinfeksi, posisi ininya virusnya itu sedang aktif, sedang tinggi-tingginya, dia bakal cepet nih nyebar ke orang yang antibodinya lagi lemah gitu. Makanya kenapa mungkin kebanyakan virus ini nyerang ke orang kantoran daripada ke kuli kali ya. Soalnya kebanyakan yang setahu gua ya kan. Karena orang kantor kan cuma duduk doang. Cuma duduk, AC kan maksudnya jarang olahraga juga kan beda sama kuli kan. Kuli mah maksudnya jam 8 aja udah keringetan banget kan. Iya. Kerja lapangan. Iya, maksudnya kan antibodinya juga kan. Tapi orang kantoran sekarang itu ya ada kan yang namanya OTG, orang tanpa gejala itu sebenarnya apa ya? Kayak yang tersembunyi gitu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih di ruangan ini kita sehat-sehat aja gitu, bilang aja tapi nggak tahu gitu. Dan kenapa sekarang itu banyak? Mungkin kalau menurut gua gini, sebenarnya emang dari awal tuh udah banyak gitu. Kenapa trennya naik terus? Karena frekuensi dia ngeceknya banyak apa enggak. Kalau misalnya banyak ya otomatis kan makin banyak terdeteksi gitu. Banyak kan orang yang gak periksa, tahu-taunya kan positif gitu, terus menginfeksi. Jitbok. Saya kan diperiksa aja. Kalau gue misalnya diperiksa juga gue malah takut sendiri kalau gue ya. Itu kan. Tapi kalau untuk kesehatan sendiri sih nggak apa-apa kalau diperiksa. Itu kebanyakan kalau yang periksa itu emang mau niat dari sendiri atau emang kerja syarat kerja gitu biasanya? Rata-rata sih ada yang pulang abis kerja, terus mau pergi kerja, terus mau keluar kota, sama screening biasanya. Dia screening karena dia emang pengen cek sendiri, atau dia ngelihat tetangganya ada yang positif gitu, atau keluarga. Iya. Tapi bagus sih dia, maksudnya inisiatifnya gitu, dia mau untuk menekan penyebaran kan. Iya. Jadi kalau yang waktu yang baiknya kalau misalnya kita mau swab itu kira-kira berapa lama sekali? Apalagi kan kayak gua sama kan pekerja nih ya, kan sering ketemu sama orang, itu kira-kira baiknya swab berapa lama sekali? Kalau swab rata-rata sih kalau untuk screening biasanya cukup COVID ya, COVID-2 atau rapid test. Tapi kalau misalnya emang pengen benar-benar tahu terinfeksi apa enggak, itu dengan PCR rata-rata orang itu 14 hari. 14 hari maksudnya mulai dari misalnya nih pertama kita cek dulu. Nah, nanti 14 hari kemudian cek lagi gitu. 10 sampai 14 hari sih rata-rata. Mungkin itu mah gini ya. Sebenarnya kan kayak gitu kan butuh biaya juga gitu kan. Butuh biaya. Mungkin kayak gitu-gitu ya kalau misalnya urgent aja sih. Kalau misalnya ya tadi lu misalnya terdeteksi ada ketemu sama ini baru gitu dicek gitu. Baru dicek. Kalau misalnya kagak ada apa-apa mah ya ngapain dicek-cek juga gitu kan. Terus biasanya yang OTG kan yang nggak tahu ya ujug-ujug ini gitu. Tapi kalau misalnya emang tadi gitu kesadaran diri sendiri ya silakan gitu sekali gitu. Kalau misalnya negatif ya udah lanjutkan hidup sehat gitu kan. Kalau misalnya positif baru lu infoin ke tempat kerja dan nanti mungkin di tempat kerja ini ada penanganan lain gitu. Soalnya kan kalau udah terbentuk antibodi berarti udah kekebalannya meningkat terhadap virus ini. Jadi antibodi kita ini udah mengenali nih virus ini gitu biasanya. Terus mengenai vaksin mau datang sekarang gimana? Apakah agak-agak itu akhirnya kalau orang yang di lembah tahu ada vaksin ketawain. Kenapa itu? Kita juga sebagai nakes juga kan emang vaksin itu kan tergantung dari pembuatnya ya. Ada yang virus dilemahkan gitu. Macam-macam kan ya bentuk vaksin. Kita juga pengen divaksin, tapi harus yang benar-benar udah melewati beberapa uji gitu. Nah itu jadi gini, lu tau flu nggak? Iya. Flu udah ada vaksinnya belum? Udah. Influenza sudah ada. Influenza udah. Cuma dia kan nggak menyembuhkan ya. Dia nggak menyembuhkan deh, dia cuma melemahkan ya. Ya melemahkan. Istilahnya dia menyembunyikan virusnya supaya tidur virusnya gitu.
Itu lu tau nggak dari wabah influenza itu sampai ketemu vaksin itu berapa tahun? Lumayan lama kan ya. Lu googling deh coba. Berapa tahun tuh? 50 tahun lebih itu. Di sini yang setahu gue juga emang kalau vaksin itu emang harus Iya, diujinya gitu. lumayan lama kan ya. Iya. Harusnya. Soalnya kan melihat resiko ke depannya. Iya kan, maksudnya dari uji cobanya dari 100 orang terus naik lagi naik Iya. lagi kan, so gua. Dan itu pun harus ada beberapa rangkaian itu harusnya memakan waktu lebih lama. Lebih sebelum lama biasanya. Makanya kenapa tadi kita ketawa itu karena ini tuh Iya. virus baru berapa bulan. Iya sih rata-rata teman-teman juga pada takut. Jadi Awalnya ya kalau orang awam dengar vaksin lega gitu ya. Iya. Lega gitu, oh ada vaksin nih gitu. Kalau kita enggak. Kita malah takut gitu. Kita Iya. gua sama gua aja kali tapi mudah-mudahan aja nanti vaksinnya tuh udah emang Ya, benar-benar ya teruji. mudah-mudahan Iya. gitu. Ya cuma kalau kita kan sebagai orang lab ada keraguan ya nggak apa-apa dong gitu kan. Iya. Maksudnya Kan jaga-jaga ya. Iya, jaga-jaga gitu. Tetap kita juga harus waspada. Tapi yakin sih harus emang kita percaya juga ke pemerintah. Tapi kalau sisi negatif gua nih ya ke pemerintah gini. Lu tau placebo effect nggak? Enggak. Tahu kan placebo effect kan? Enggak. Ya. Jadi gini. tahu enggak placebo effect? Oh, Nggak tahu. Jadi gini, kayak orang berobat. Misal kalau biasanya yang terjadi ini di orang-orang yang sakit keras nih. Ada orang sakit keras, biasanya dikasih obatnya kan katanya biasanya tiap hari minum ya. Ya. Nah sebenarnya itu enggak. Lu bayangin kan penyakitnya berat, kalau misalnya dihajar sama obat terus penyakitnya oke lah hilang. Tapi keadaan tubuhnya gimana? Lambungnya ya. Hatinya segala macam. Nah sebenarnya misalnya dikasih obat 7 hari, sebenarnya dalam 7 hari ini nggak semuanya obat itu isi. Misalnya 5 hari dan 2 ini kosong. 2 ini kosong. Nah cuma dalam pola pikir orang nih, orang yang sakit ini, gue kalau mau sembuh ini harus minum obat. Misalnya sebenarnya harusnya 5 hari cukup dan 2 hari berhenti minum obat itu sebenarnya cukup. Cuma gara-gara kepikirannya gue harus minum obat, Harus ngabisin. 2 hari ini harus minum. Iya. Nah makanya dikasih obat kosong. Obat kosong ini namanya placebo effect. Nah gue takutnya gitu. Vaksin ini didatangkan untuk apa? Supaya orang-orang berpikir aja bahwa ini vaksin ini benar-benar ampuh. Sugesti lah istilahnya. Ya cuma gak tahu. Mudah-mudahan enggak. Oke sih, tapi kan banyak juga di kita juga maksudnya yang banyak yang apalagi kan pertama kali datang kan, wih vaksin Iya. udah datang nih kan, maksudnya gue takutnya vaksin datang lu belum dapat tapi lu udah ngelupain protokol kesehatan itu maksud gue. Belum divaksin tapi udah gitu. Apalagi Jokowi udah bilang gratis, gua pasti dapat nih. Itu sih. Tapi ya kita berusaha positif aja lah. Kita sama Mudah-mudahan pemerintah. lah maksudnya. Aku cinta pemerintah. Kan vaksin itu untuk biar imun kita tuh kebal Ya. terhadap virus itu gitu. Ya mungkin anggapannya gini aja lah, walaupun misalnya nggak bisa ini virus, anggap aja vaksin itu untuk meningkatkan imun supaya Iya. kita sehat Kebal, gitu, sehat. kebal, bukan ke virusnya tapi ke kesehatan Ke diri kita. kesehatan. Istilahnya lu supaya nggak meriang lu minum jahe, supaya lu daya tahannya Kuat daya kuat, tahan. gitu, supaya nggak masuk angin seperti itu sih, itu positifnya. Mau tanya lagi dong. Tadi katanya tidak ada pertanyaan lagi Anda. Baru kepikiran. Ibaratnya ya, si Boyan nih udah positif. Lu berdua belum nih, tapi Iya. si Boyan tetap pakai masker dan lu pada enggak saling kontak. Iya. Makanya kan kontak bersentuhan atau Iya, apapun ya. jaga jarak. Jaga jarak itu bisa nular apa enggak? Bisa, Tanpa Bisa. kontak dan droplet ya. bisa. Ya, Ditanya jawab. gini. Dulu. semua itu balik lagi ke kondisi pasiennya. Kayak tadi kan itu udah sebutin, lihat dulu nih dia virusnya lagi aktif-aktifnya nggak di tubuh si penderita. Kalau lagi aktif-aktifnya, dia bakalan cepat menularkan ke yang antibodinya rendah. Maksudnya yang lagi turun antibodinya gitu. Dan juga banyak variabel sih kalau kata gua. Misalnya si Boyan positif, kita nggak kontak, dia pakai masker, tapi maskernya gimana? Memenuhi persyaratan nggak kan gitu misalnya Kadang nggak misalnya gitu kan pakai masker scuba gitu kan gitu ya. Jadi banyak variabel sih yang menentukan dia bisa menularkan apa enggak. Makanya supaya kita bisa menghindari variabel yang
ada ini kita banyakin gitu. Misalnya dia pakai masker ya kita juga pakai masker gitu, dia jaga jarak ya kita juga jaga jarak, dia cuci tangan kita cuci tangan gitu. Jadi variabel yang ada ya udah hajar semua gitu. Kadang nih ya ada juga kasus satu keluarga, misalnya ayahnya ibunya positif, terus anak ke satunya positif, anak keduanya kadang negatif. Nah itu berarti Tadi antibody juga ngaruh. Imun si Banyak anak ini variabel, kuat gitu. banyak Kalau misalkan imun kita kuat nih, walaupun kita dekat-dekatan sama yang Tetap positif, harus Enggak juga. jadi tetap harus jaga protokol. Variabel yang lain tadi gitu kan, dari masker, Kan kita dari nggak tahu nih imun kita lagi turun apalagi kuat, dari kan kondisinya, nggak tahu. dari virusnya dia aktif apa enggak gitu, banyak. Makanya jangan menyepelekan gitu. Iya, yang penting jangan menyepelekan. Sudah ada lagi? Udah PW ini udah 60 menit ya. Oh, sudah 60 Kan tadi menit. 40 menit. Udah cepet loh. Oke, udah nih. Udah. Kalau udah mungkin sekian dari pembicaraan kali ini. Thank you nih Lita nih, udah Iya. banyak banget ilmunya nih. Ya, Bener-bener semoga. bener-bener ilmu eksak nih yang disampaikan sama Lita yang udah ahli ya, udah. Masih harus tetap banyak belajar juga Nah. sih dari teman-teman. Pesan-pesan deh terakhir, pesan-pesan buat teman-teman. Tetap harus jaga protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak. Jangan nyepelein atau menyepelekan virus ini nggak ada nih atau Hoax virus lah ini katanya. hoax apa. Jangan ya, karena kembali lagi ke kita, tetap kita nanti yang merasakan gitu. Iya. Pokoknya ibaratnya mah entah itu konspirasi atau enggak, emang nyatanya virus ini emang beneran ada gitu. Iya. Mau konspirasi mau dibuat mau enggak, ya emang virus ini ada. Gitu Ada. aja. Jadi selalu tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Oke. Ini berisi banget Berisi, sih ya. gue nya sampai Dari dulu kayak gitu. iya, apa ini gitu kan. Iya. Oke. Yang bilang YouTube Pakai Bogor nggak ada isi nih, gua kasih isi nih. Sampai lu nggak nonton, awas aja. Dan ini pun yang ngasih taunya ahli ya, bukannya sembarangan, dan kebetulan nih dia Yang aktif emang di bergerak di bidangnya juga. dan aktif di Pakin Bogor juga. Dan waktu ya. sekolah itu kayaknya yang analis kesehatan yang beragama Konghucu baru Lita. Wih, Tapi nggak tahu ya di kota-kota lain. sama kayak gue juga gitu. Kayaknya soalnya nggak ada ini gitu. Rata-rata banyaknya yang yang Muslim sama yang Kristen. Iya sih, lagi mau cuci jangan kan dulu. Jarang. Di kampus kesatuan aja juga. Ya. Oh ya, tapi kan ada KBMK lu teh. Konghucu. Ya, tapi nanti kita undang ke Oh, oke, Iya. KBMK kita undang. Nanti kita undang. Oke, sekian dari podcast dari kali ini. Episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wait, tungtian. Bye-bye. Iya. Anjay.